Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti Putramu dengan sepenuh hati. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendaknya. Dan semoga bacaan-bacaan yang akan kami dengarkan dan renungan yang akan kami laksanakan pada hari ini sungguh-sungguh menolong kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada pelbagai pilihan hidup. Apapun pilihan hidup yang dihadapkan kepada kita itu, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing untuk memilihnya. Sebab setiap pilihan hidup pasti memiliki keunggulan sekaligus resikonya masing-masing. Demikian juga bila kita menjadi pengikut Kristus, kita pun akan dihadapkan pada pilihan untuk senantiasa mengikuti kehendak Allah atau justru memilih jauh dari dekapannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kitab suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu biasa ke-13 ini,
Semuanya hendak meneguhkan pilihan kita sebagai pengikut Kristus. Misalnya saja pada bacaan pertama yang mengisahkan panggilan Elisa. Sewaktu-waktu Nabi Elia diminta oleh Tuhan untuk mengurapi Elisa, untuk kemudian diutus menjadi utusan melanjutkan karya Elia sebagai nabi. Elisa pun menyanggupi panggilan itu. Namun sebelum Elisa mengikuti Elia, ia terlebih dahulu mencium orang tuanya sebagai bentuk hormat Elisa kepada kedua orang tuanya dan meninggalkan segala kemapanan dan pekerjaannya. Kesiapsediaan Elisa ini merupakan contoh keteladanan seorang hamba untuk menjawab panggilan Tuhan. Sedangkan bacaan kedua, saudara-saudariku yang terkasih, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, mengisahkan tentang nasihat Paulus kepada jemaatnya untuk menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang merdeka merupakan panggilan dari Allah yang hendaknya tidak disalahartikan. Kemerdekaan yang berasal dari Allah itu hendaknya menjadi kesempatan bagi umat Kristiani untuk senantiasa bertumbuh dalam kasih. Merdeka juga berarti meninggalkan segala dosa dan keinginan daging untuk kemudian hidup di dalam roh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan Injil, penginjil Lukas mengisahkan tentang Yesus yang hendak memulai perjalanannya menuju Yerusalem untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah. Perjalanan itu tidaklah mudah, sebab Yesus langsung mengalami penolakan dari orang-orang Samaria. Yesus tidak menghukum mereka yang menolak kehadirannya, sebab ia justru datang untuk menyelamatkan banyak orang. Selama di perjalanan, Yesus berjumpa dengan bermacam tipe orang. Orang pertama datang dengan tulus untuk mengikutinya, dan Yesus pun memberitahu konsekuensi yang akan diterimanya. Orang yang lain menjawab panggilan Yesus dengan meminta syarat agar diperkenankan melaksanakan kewajiban sosial terlebih dahulu. Yesus menolak syarat tersebut, sebab menjadi pengikut Yesus dibutuhkan sikap serius dan penuh dedikasi, yang juga berarti sikap lepas bebas atas semua kepemilikan, meninggalkan dosa dan maju dengan melupakan masa lalu, mengarah ke masa depan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, mungkin banyak di antara kita yang masih memiliki hasrat atau syarat tertentu yang mesti dipenuhi sebelum mengikuti Yesus. Mungkin masih banyak juga di antara kita yang masih ragu dengan keyakinan imannya. Semoga melalui bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu biasa ke-13 ini, kita dituntut untuk mengambil sikap yang tegas dan jelas sebagai pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti bahwa kita akan memperoleh kesenangan duniawi semata. Siapkah kita mengikuti Tuhan dalam perjalanan menuju Yerusalem, yang berarti siap untuk melalui penderitaan dan salib menuju kemuliaan? Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Setia, kami bersyukur sebab Engkau mau menerima kami
untuk mengikutimu menuju Yerusalem. Semoga melalui sabdamu yang kami renungkan pada hari ini, kami semakin dikuatkan untuk menjadi saksi cintamu kepada dunia. Semuanya ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.